Hanya ada satu tips yang bisa saya sampaikan di sini adalah pahami soal per kalimat. Jadi kita jangan baca soal cerita langsung dari awal sampai selesai, itu biasanya kita akan lupa beberapa informasi, sehingga kita harus mengulang membaca soal dari awal. Jadi pahami per kalimat itu nyatakan dalam bentuk kalimat matematikanya, atau biasa kita tulis dengan diketahui itu ya, saat SMA menulis yang diketahui. Kemudian nomor 2 adalah hindari membaca soal berulang, karena itu wasting time. Kita buang-buang waktu di situ. Kebanyakan soal cerita yang bikin kita mengerjakan sedikit soal adalah membaca soal secara berulang. Jadi satu-satunya tips yang bisa saya sampaikan adalah pahami soal per kalimat. Per kalimat paham, tulis, per kalimat paham, tulis, per kalimat paham, tulis. Kemudian dalam soal cerita, ini materinya SMP, SMA ya. SMP itu contohnya perbandingan, kemudian aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu menghitung laba, rugi, persentase, kemudian apalagi bunga, dan sebagainya. Kemudian perbandingan. Perbandingan itu termasuk skala, perbandingan uang Ani dibanding uang Budi 2:3, dan seterusnya. Kemudian ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan seperti itu. Jadi untuk materi, saya yakin Kak Rasi ini tidak akan mengalami kesulitan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manajemen waktu untuk mengerjakan soal cerita. Untuk soal cerita, saya akan review sedikit aja, yang mungkin kadang sering lupa, tapi padahal materi mudah sekali, adalah materi perbandingan. Di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, namanya perbandingan itu ada dua variabel yang dibandingkan. Jika variabel satu lebih besar, maka variabel yang lain juga ikut lebih besar. Jika variabel satu berkurang, maka variabel lain berkurang juga. Sebagai contoh, banyak barang yang dibeli dengan harga barang. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya semakin mahal atau harganya semakin bertambah. Kemudian jarak tempuh dengan bahan bakar yang digunakan. Semakin besar jarak tempuhnya, bahan bakar yang diperlukan juga semakin banyak. Atau sebaliknya, semakin sedikit atau semakin pendek jarak tempuhnya, bahan bakar yang diperlukan semakin dikit. Itu namanya perbandingan senilai. Jadi nanti perbandingannya A1/B1 sama dengan A2/B2. Ini berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Jika salah satu variabel bertambah, justru menyebabkan variabel lain berkurang. Sebagai contoh, jumlah pekerja dengan waktu yang dibutuhkan. Semakin banyak jumlah pekerjanya, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Tandanya plus sama minus, ini perbandingan berbalik nilai. Jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Semakin banyak hewan ternak, misalnya ya, maka waktu menghabiskan makanan semakin cepat. Atau sebaliknya, semakin sedikit hewannya, waktu menghabiskan makanannya semakin lama. Itu perbandingan berbalik nilai. Cara pengerjaannya, ada satu bagian yang dibalik. Kalau senilai tadi A1/B1, A2/B2. Kalau perbandingan berbalik nilai, A1/B2, A2/B1. Ada bagian yang dibalik. Contoh dulu ya, contoh perbandingan senilai. Misal, untuk menempuh 20 km, membutuhkan bensin 4 liter. Untuk menempuh 50 km, itu butuh bensin berapa liter? Misal di sini X ya. Kita analisis dulu. Kalau jaraknya makin jauh atau jaraknya bertambah, maka bahan bakar yang diperlukan harusnya makin banyak. Plus sama plus, perbandingan senilai. Maka cara pengerjaannya ditulis ulang aja. Yang penting ya, yang penting dalam hal ini adalah pastikan satuannya sama. Kilometer dengan kilometer, kalau meter dengan meter, pastikan satuannya sama. Perbandingan senilai 20/50 sama dengan 4/X. Tinggal ditulis ulang.
Kemudian mencari nilai X dikali silang, 20X sama dengan 50 kali 4. Kemudian X sama dengan 50 kali 4 per 20. Nolnya coret, 4 bagi 2 hasilnya 2. 5 kali 2, 10. 10 satuannya sama dengan yang diketahui, 10 liter. Itu perbandingan senilai. Bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Sebagai contoh, misal 20 pekerja, jangan pekerja ya, 20 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Jika jumlah pekerjanya hanya 15 orang, pekerjaan tersebut akan selesai dalam berapa hari? Satuannya sama ya, orang dengan orang, hari dengan hari. Kita analisis dulu, jumlah orangnya berkurang atau semakin sedikit. Kalau jumlah orangnya semakin sedikit, waktu yang diperlukan justru makin lama atau makin banyak. Perbandingan berbalik nilai, cara pengerjaannya, yang kiri ditulis tetap 20 per 15, sama dengan berbalik nilai yang kanan dibalik. Jadi X per 10. Cari nilai X berarti 20 kali 10 bagi 15. Sama dengan X. Bagi 5, 2. Bagi 5, 3. 40 per 3. 40 per 3, satuannya sesuai yang diketahui, hari. Jadi jika ada 15 orang pekerja, waktu pengerjaannya adalah 40 per 3 hari. Oke. Dua jenis itu yang mungkin kadang lupa ya, hanya di review. Ada pertanyaan untuk dua jenis perbandingan itu? Mau nanya yang dan itu A1, A2 berarti yang A itu bukan umpama yang satuan orang berarti, tapi satuan yang orang itu yang B ya. Dengan kalau lihat persamaan berbalik nilai A1, A2 atau Oh iya. Oh iya, gimana? penulisan perbandingannya ya. Iya, si bingung di situ sih. Gini. Bentar. Di sini A1 banding A2 itu adalah perbandingan A ya. Oke. Kita deklarasikan dulu biar sama ya pemikirannya. Jadi, untuk yang pertama ini, banyak barang dengan harga barang, saya anggap variabel A1 dibandingkan variabel A2. Oh, iya. Mohon maaf. Ini seharusnya ya penulisannya. Ini. Berdasarkan nilainya ya. Berarti di sini harusnya A1 banding A2. Kalau berdasarkan nilainya. Kalau berdasarkan satuannya harusnya seperti ini ya. A1 per A2, B2 banding B1. Berdasarkan satuannya. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Berarti cuma berkebalikan di bagian B-nya aja sebenarnya Pak. Kalau positif berarti B1, B2 sama kayak kirinya maksudnya. Kalau misal yang Iya, satunya itu kebalikannya. benar. Karena berbalik nilai berarti harus dibalik dulu. Itu aja? Ada lagi? Ada itu aja. Itu aja. Sekarang kita akan coba
manajemen waktunya dan waktu pengerjaan soalnya. Saya sudah siapkan di sini kurang lebih ada 20 soal. Kita punya 90 menit, harusnya cukup untuk pengerjaan dan pembahasan. Jadi materinya luas banget, nanti kalau mungkin lupa materinya atau rumusnya bisa kita bahas dulu, baru nanti mulai pengerjaan soalnya. Untuk soal cerita, saya coba timer per soal itu 2 menit. Oke? Oke, jadi Ya. soal bahas. Soal pertama masih mudah, soal mengenai skala. Mbak, sorry. Mm-mm. Maksud soal ini berarti 4 banding sejuta tuh bukan tuh yang di peta sama sejuta tuh yang nyatanya. Iya, dalam skala, pengertian skala dulu ya, jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Kemudian jarak pada peta dan jarak sebenarnya ini dinyatakan dalam satuan yang sama. Satuan yang sering dipakai adalah sentimeter. Artinya 4 banding 1 juta adalah 4 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm sebenarnya. Tiap 41 cm, tiap 4 cm peta mewakili 1 juta cm jarak sebenarnya. Yang ditanya kalau 24 cm berapa? Enam ya, Mbak. 60 ya. Iya, 60 km. Kemudian dalam soal cerita itu banyak satuan-satuan yang diubah. Misal liter, ton, kemudian kuintal, apalagi kodi, lusin, satu rim itu juga sering keluar. Jadi soalnya bukan menguji kita tentang hitungan, kadang pengetahuan kita mengenai satuan-satuan tersebut. Untuk satuan panjang, masih ingat urutannya? Oke, Mbak. Coba paling atas KM. kilometer ya, paling bawah KM. milimeter. Kemudian yang tengah adalah meter. Paling tidak ingat 3 ini ya, paling atas, paling tengah, dan paling bawah. KM, HM, DAM, M, DM, CM. Jadi tadi cara pengerjaannya 24 bagi 4 kali 1 juta. Sama dengan 6 juta satuannya dalam sentimeter atau 60 km. Masih mudah ya? Masih. Soal skala. Soal berikutnya adalah mengenai perbandingan. Tapi ini bukan perbandingan senilai dan bukan perbandingan berbalik nilai, melainkan perbandingan di mana diminta gabungan dari dua kuantitas yang diberikan. Mesin A memproduksi roti 40 buah dalam 20 menit. Mesin B memproduksi roti 20 buah dalam 15 menit. Waktu yang diperlukan oleh kedua mesin bekerja bersama-sama untuk membuat 80 roti. Ada ide untuk mengerjakan soal tersebut? Perlu dihitung semuanya apa nggak? Gimana?
perlu dihitung semua kayak yang tadi? Atau Iya, benar. Ada dua cara pengerjaan yang akan saya jelaskan, karena terkadang tidak semua soal dapat dikerjakan menggunakan cara cepat. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah mesin, ntar ketutup soalnya. Oke. Mesin A dapat mengerjakan 40 roti dalam waktu 20 menit. Mesin B dapat membuat 20 roti dalam waktu 15 menit. Cara konvensional dulu, bukan cara cepat dulu ya. Kita harus menentukan kecepatan dari masing-masing mesin. A 40 roti dalam waktu 20 menit. Berarti setiap menitnya dia bisa mengerjakan berapa roti? Berapa roti per menit? Kecepatan mesin A. 2 ya. 40 bagi 20. 2 roti per menit. Kalau kecepatan B, 4/3. iya, 4/3 roti per menit. Sekarang kita cari nilai X, waktu yang diperlukan oleh kedua mesin. Berarti kedua mesin kalau bekerja bersama-sama adalah kecepatan A dan B. Kecepatan A tambah kecepatan B, 2 tambah 4/3. Berapa ini? 10/3. Benar, 10/3 roti per menit. Mesin A dan B setiap menit dapat membuat 10/3 roti. Padahal yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk membuat 80 roti. Berarti untuk membuat 80 roti rumusnya gimana? Waktu. Kalau kita ingat waktu SMP ya, kita dikasih tahu jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau yang ditanya waktu, dihitung dengan cara jarak dibagi kecepatan ya. Karena di sini kita nggak membicarakan jarak, jarak yang di sini kuantitasnya diganti dengan banyaknya roti. Jadi 80 dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya 10/3. 80 dibagi 10/3. Berarti 80 dikali 3/10. Hasilnya 24. Waktu yang satuannya disamakan dengan yang diketahui, berarti waktu yang diperlukan mesin A dan mesin B untuk membuat 80 roti adalah 24 menit. Ini cara konvensionalnya. Jadi kadang yang ada pada soal tidak hanya dua mesin ya, A dan B. Bisa jadi A, B, C, D, E gitu. Mesin A dan mesin C, mesin B dan mesin D, dan sebagainya. Kalau hanya diketahui dua nilai, A dan B, itu ada cara cepatnya. Cara cepat. Tulis dulu ya yang diketahui, mesin A 40 roti per 20 menit. Kemudian mesin B ada 20 roti per 15 menit. Yang ditanyakan A dan B 80 roti. Caranya buat mesin A mengerjakan 80 roti. Mesin A mengerjakan 80 roti itu dalam waktu berapa? 40. Iya, 40 menit. Buat juga mesin B mengerjakan yang sama, 80 roti. Butuh waktu berapa? 60. 60. Maka dapat dihitung waktu gabungan
adalah yang atas dikalikan 40 kali 60, yang bawah ditambah 40 tambah 60. Jadi patokannya adalah soal 80 roti, buat kuantitas A dan kuantitas B menjadi 80, karena yang ditanyakan waktunya, yang kita hitung tinggal waktunya. 40 dan 60, pembilangnya dikali, penyebutnya ditambah. 40 kali 60, 2400 dibagi 100. Sama dengan 24 menit. Jawabannya sama, yaitu 24 menit. Cara cepatnya lebih gampang ya. Bisa dimengerti? Bisa. Cara biasa dan cara cepat? Bisa. Bisa. Berarti jawabannya apa ini? A, B, C, D, E. Iya, sama dengan X plus 1. Iya. Masih di tipe soal yang sama. Tapi dalam printer. Kasusnya adalah kasus printer. Coba 2 menit dulu. Keluar tadi kan. Udah 2 menit? Dapat jawaban? Tadi ke keluar bentar, Bu. Oh iya, Ke boleh. keluar.
Udah ketemu. Jawabannya? Ntar, X kurang dari Y sama dengan Y bukan 4Y. Baru ketemu hasilnya sih, Mbak. Hasilnya C. 100. Benar. Ketemu nilai X 100. Ketemu. Ya. Ya. X itu diperoleh dari 180 dikali 225 dibagi Bagi 180 plus 225. Sama dengan 180 kali 225 dibagi 405. Paling mudah dibagi 5 dulu. Bagi 5, 8, 1. Bagi 5, 4, 5. 18, 81 ini bagi 9. Bagi 9, 20. Bagi 9, 9. 45 dibagi 9 hasilnya 5. 20 kali 5, 100. Lebih mudah ya kalau dicoret-coret dulu. Untuk tipe soal seperti ini, sudah bisa diterima ya? Kok sepertinya macet? Sudah masuk? Sudah. Untuk soal tipe seperti ini bisa diterima? bisa nggak? Iya, perbandingan gabungan, waktu gabungan. Kemudian kita mulai ke soal berikutnya, perbandingan lagi. Oke, coba analisis apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Yang pertama tadi apa? Berbalik ya, plus minus soalnya. Iya, benar, berbalik nilai. Sudah 2 menit? Bagi yang lebih besar dari Q ya. P lebih besar dari Q. Cek dulu. Oh iya, P lebih kecil. Oh, lebih Kayaknya kecil. lebih P lebih kecil dari Q, yang B. 15 banding Q dibalik menjadi 10 banding 14. Berarti Q-nya ke kanan, 10-nya ke kiri. 15 kali 14 bagi 10. Bagi 5, 3. Bagi 5,
2. 14 bagi 2, 7. 21 sama dengan Q. Q-nya 21, berarti P kurang dari Q. Benar. Soalnya masih mirip tentang pekerja dan banyaknya waktu yang diperlukan. Tapi ada tambahan. Gimana? Belum belum ketemu sih, Mbak. Oke. Tambah satu kalimat aja ya di sini. Yaitu kalimat ada pekerjaan yang sudah dikerjakan selama 6 hari, kemudian terhenti selama 8 hari. Kita bahas per kalimat. Setelah dikerjakan selama 6 hari. 6 hari ini dikerjakan oleh berapa orang? 14 orang ya pastinya. Kalau sudah dikerjakan 6 hari, berarti kurang berapa hari? Waktu yang tersisa Kurang tinggal 34. 36 ya. Kurangi 6. 36 kurangi 6. 42 kurangi 6, 36 ya. Berarti waktu yang tersisa masih 36 hari. 36 hari yang tersisa ini harus dikerjakan oleh 14 orang. Jadi ini masih berada dalam kasus yang sama. Tidak ada perubahan apa-apa di sini. Awalnya 42 hari,
sudah dikerjakan 6 hari berarti 36 hari oleh 14 orang. Tapi sayangnya pekerjaan terhenti selama 8 hari. 36 ini harus dikurangi 8, berarti tinggal 28 ya. 28 hari. Karena berkurang 8 hari, berarti jumlah orang yang diperlukan harus bertambah. X orang. Jadi perbandingan yang baru, perbandingan yang kita hitung adalah yang warna biru. Yang warna hitam tidak kita gunakan lagi. 36 hari oleh 14 orang, kemudian harus selesai 28 hari oleh berapa orang. Kita cari X-nya dulu. 36 berbalik nilai ya. Per 28 sama dengan X per 14. 36 kali 14 bagi 28 sama dengan X. Sederhanakan bagi 14 1, bagi 14 2. X sama dengan 18 orang. X-nya 18 orang. Setelah hitung di ini, Mbak. Iya, Pak. Saya cuma ngurangin 8 hari. 6 harinya nggak dikurangin. Ya, 6 harinya ini ya berarti. Karena sudah dikerjakan 6 hari. Berarti pekerjaan yang awalnya penuh, itu sudah berkurang yang dikerjakan 6 hari itu. Jadi pekerjaan yang tersisa tinggal yang 36 hari. Berarti tambahan pekerja yang diperlukan jawabannya berapa ini? Yang C. Tambah 18 ya. 18. Tambahan pekerja. Oh, 4. Iya, 4. Hampir saja. Ada pertanyaan untuk tipe soal seperti ini? Ada tambahan kasus dikit? Berarti nguranginnya dua-duanya, Mbak. Iya. Dua-duanya diperhitungkan. Oke. Kalau ini 2 menit. Hari, Mbak. Perbandingan senilai apa berbalik nilai? Senilai karena sama-sama nambah. Benar. Berarti kalau 5 pot 3 hari, 30 pot dikali berapa ini? 6 ya? 18 hari. Ya, nggak terkecoh ya yang senilai sama berbalik nilai. Mbak. Kalau seperti ini.
Sembilan Oke hari. aja. Jawabannya berapa? 9 hari. 9 9 hari. hari. Oke. Yang dibandingkan apa ini? Gak tahu sih, feeling aja sih. Feelingnya 9 hari ya. Karena tatap Karena muka itu 50, ya 100% 100%. pasti enggak mungkin Iya. 15, tapi mendekati. Ya benar, Soalnya pakai feeling. nyari nggak ketemu soalnya, Mbak. Nyari-nyari aja. Karena pasti terkecoh sama angka 50 ini. Benar nggak? Enggak pakai 50 Nggak ini. kepake, benar. Coba, Karena ini variabel nyoba, kontrol ya. ya, nyobain tapi enggak ketemu. Oke, kita tulis dulu. 30 hari itu untuk 30% siswa. Berapa hari untuk 100% siswa? Senilai atau berbalik nilai? Berbalik. Berbalik. 30 per X sama dengan 100% per 30%. Persen bagi persen, coret. 900 per 100 sama dengan X. X sama dengan 9 hari. Bener. Pakai feeling aja bener ya. Tadi terkecohnya di Karena mana? Kok ragu-ragu? di saya tuh mendingnya bukan, malah persennya tuh di sebelah kiri dan kalau tadi, Mbak. Jadi yang dibalik-balik teks sebelah kanan, harusnya kan di sebelah kiri itu ya hari kanan persen. Oh gitu. Tapi persen bagi persen ya di sini. Iya, persen bagi persen tapi kebalik. Oh kebalik. Di sini 30 ini. Nah, tadi itu makanya 30, X-nya itu di atas sama dengan X per 30, 30 X kan. Oh, iya 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 iya. Oke. Balik. Tapi Padahal tahunya berbalik tapi nggak tahu. Tapi jadi feeling. iya, tapi feelingnya udah keren banget ya. Baca soal aja, oh, kalau 30 sekian berarti 100 sekian gitu. Kalau soal-soal kehabisan waktu pakai feeling berarti kemungkinan benernya tinggi loh. Feeling tentang matematikanya udah kuat. 4 tahun Next. belajar. Amin. Tentang aritmatika sosial.
Jawabannya atau feeling lagi? Ntar bingung sih. Tadi kan sebulan, kayaknya sejuta. Oke. Per minggunya 31 kali 4, itu sekitar 120-an. Nah, sebulan kan Iya, sebulan kali. itu kali 4 ya. Nah, yang bawahnya tuh bingung kenapa bisa sejuta 30 jam umurnya. Jam umur itu berarti per hari. 6 kali 4. Iya. Soalnya kan kalau misal 17 kali sama umurnya 20.000, tadi dapatnya 410. Gimana Kak? Suaranya putus-putus. Tes. Iya, suaranya putus-putus, banyak part yang hilang tadi. Ini kalau misal tadi kan coba 20 kali 17 kan 410. Heeh. Nah, itu aja nggak memenuhi 1.030 kan. Berarti dia ini per hari, Mbak. Saya per hari lembur dikompilasi buat sebulan. Oh, gitu. Atau Jadi di total, sini, atau bingungnya di sini. oh, jadi hitung gaji pokoknya dulu di sini. Gaji pokok anggap tidak ada lembur. Dia tanpa lembur. Kemudian hitung uang lemburnya. Dari gaji yang diterima, yaitu 1.030.000, itu dikurangi dengan gaji pokoknya tadi. Nah, itu uang yang diperoleh dari lembur. Uang yang diperoleh dari lembur dibagi dengan fee yang dia dapat per jam lembur. Jadi cari dulu berapa gajinya kalau dia tidak lembur sama sekali. Masih bingung sih, Mbak. Oke, gaji pokoknya dulu ya. Dia memperoleh gaji Rp30.250 itu dalam satu hari. Seminggu berarti dikali 6, karena 6 hari kerja dalam seminggu. 1 bulan berarti dikali 4. Tadi aku barusan ngitung 31.250 dikali 24 itu diperoleh nilai 750.000. Jadi dalam sebulan kalau Sumaryadi itu tidak melakukan lembur sama sekali, harusnya hanya menerima gaji sebesar 750.000. Kenyataannya gaji yang diterima 1.030.000. Berarti lebihan gajinya itu pasti diperoleh dari 750.000, hasilnya 280.000. Berarti banyaknya jam lembur, banyak jam lembur dibagi 20.000 ya. 280.000 dibagi 20.000 per jam. Sama dengan 14 jam. Dia lembur selama nggak akan notice di ininya sih per hari ternyata 31. Iya. Per minggu. Jadi harusnya dikali sama 24. Iya, karena per minggunya 6 hari dikali 4. Ternyata gampang ya? Ya, gampang karena minggunya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Berapa? C. Iya. Cara pengerjaannya berarti angka kelima diisi angka 12 ya. Karena berurutan berarti 11, 10, 9, 8. Ke kanannya 13, 14, 15, 16. Cara pengerjaan yang lebih gampang itu 8-nya ditambah dengan 16. Ketemu 24. 9-nya juga ditambah 15, 24. 10-nya sama 14, 24. 11-nya sama 13 juga 24. Berarti cara menghitungnya 24 dikali 4 yang belum kehitung adalah tambah 12. Sama dengan 96 plus 12 hasilnya 108. Kurang dari 2 menit. Sekitar 1 menit ya. Ada pertanyaan? Tadi pakai cara manual. Mungkin itu Mas Razi. Kayaknya mikrofon yang ada di headsetnya itu kurang deket. Jadi kayak kalau gerak itu suaranya gerak juga. Kadang terdengar, kadang agak jauh. Nah, benar jelas. Oke, lanjut. Ya, next ya. Benar, 48. Perbandingan berbalik nilai ya? Iya. Next. Ada uang-uang lagi. Benar. Ingat ya, untuk persentase, mungkin biar yakin, itu bunganya, perbandingannya yang belakang itu selalu per modalnya. Jadi modalnya 650 ya, bukan per 715, bukan yang 715, tapi per awalnya, per modal awalnya. Hasilnya 10%.
rupiah dibagi rata ke inflasi. Peroleh 300. Kan seorang lagi bertanya pada kelompok itu berbeda. Mas, setiap orang akan 300 berapa rupiah uang? Ribu 200. Berapa? 1.200. 1.200. 100 N sama dengan benar-benar plus 300. 100 N sama dengan 400. 200. 3 N-nya 3 berarti benar. 400 kali 3, 1.200. X dibagi N ketemu 400. X dibagi N plus 1 ketemu 300. Berarti nilai yang tepat adalah 1.200. Saya tadi ngira-ngira aja sih. Karena Kira-kira aja. misal, iya, nggak tahu kalau ada rumusnya, takutnya nanti kan lebih rumit ya angkanya. Oke, berarti kita bahas dulu ya. Kalimat pertama, X rupiah dibagi N. X per N hasilnya 400. Ada satu orang lagi, berarti banyaknya orang nambah 1. X dibagi N plus 1 sama dengan 300. Kita cari X-nya, X sama dengan 400 N. Yang bawah dikalikan silang, X-nya sama dengan 300 N ditambah 300. Untuk soal ini, nilai X-nya sama ya. Nilai X-nya tidak berubah. Kita samakan X sama dengan X. Diperoleh X yang pertama adalah 400N, X yang kedua adalah 300N ditambah 300. Yang N-nya ke kiri, 400 kurangi 300, 100N sama dengan 300. Berarti N sama dengan 3. Ketemu N sama dengan 3, yang dicari adalah nilai X. Berarti 400, X-nya sama dengan 400 dikali 3. Sama dengan 1.200. Justru yang bisa kita cari N-nya dulu. Soalnya angkanya lebih aneh. Iya. Soalnya ini bisa ngira karena itu tadi, karena 400. 300 paling kalau 4 orang, 3 orang. Iya, benar. Untuk angka-angka yang sederhana bisa dibayangkan ya. Untuk angka-angka yang kompleks mungkin perlu perhitungan. Ya, itu takutnya yang kompleks. Iya, tapi sense tentang hitungannya udah cepat banget. Saya yakin untuk TPA tuh sebenarnya untuk Kak Razi mudah. Amin. Next, tentang jam sekarang. Ini materi SD ya, KPK.
Mungkin nggak ketemu juga sih jawabannya. Tapi kayaknya di saya tuh ngiranya 6 sama 7 sama 12 kan ini 48. Jadi Oh, itu cara menentukan KPK-nya. iya, tapi nggak tahu gimana cara asli. Oke, kita ulang lagi materi untuk menentukan KPK dan FPB. KPK itu kelipatannya ya. Kalau FPB itu bilangan terbesar yang bisa membagi semuanya, itu FPB. Cara mencari KPK adalah tentukan faktor primanya dulu. Dibuat jadi pohon faktor itu ya. 6 bagi 2, 3. Berarti 6, faktor primanya adalah 2 kali 3. 7 ini bilangan prima, berarti 7 tidak punya faktor, atau bisa dibilang 7 itu ya 7. Kalau 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. 12 dapat ditulis menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Berarti kita punya 3 faktor prima. 6-nya ini, 7-nya tetap 7, 12-nya 2 pangkat 2 kali 3. Cara menentukan KPK itu adalah semuanya dikalikan, pilih yang pangkatnya paling tinggi. Semua, kemudian pangkat tertinggi. Bedanya dengan FPB, kalau FPB itu yang sama, kalau ini semua, kalau FPB yang sama, faktor yang sama, pilih pangkat terendah. Karena di sini yang kita cari KPK ya. Berarti KPK-nya mulai dari 2 dulu. 2-nya muncul 2 kali ya. Ada 2 dan 2 pangkat 2. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat 2. Kemudian angka berikutnya adalah 3. 3 dan 3. Pangkatnya sama, berarti dikali 3. Kemudian 7. 7 nggak ada temennya ya, tapi dalam KPK harus dikalikan semuanya, dikali 7. Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 7. KPK-nya 2 kuadrat kali 3 kali 7. 4 kali 3 kali 7. Berapa ini? 12 kali 7. 84. Berarti soal ke-1 ke soal kedua itu akan berselang 84 menit. Soal kedua ke soal ketiga juga berselang 84 menit. Berarti 1345 ke soal pertama dikurangi 168 menit. 168 menit itu 2 jam 48 menit. 2 jam 48 menit sebelum 1345. 10, 5, 7. Itu pilihan jawaban yang C. Untuk KPK dan FPB, ada yang masih lupa? Lupa semua sih sebenarnya. Lupa caranya ya. Tapi kalau mau Iya, lebih ke dihitung, lupa caranya sih. kalau Ya, lebih ke dihitung, lupa caranya aja sebenarnya. Lupa caranya aja sebenarnya. iya. Kalau konsepnya dapat ya tadi, tapi kelamaan Konsep mungkin. KPK masih. Ya, Iya. konsep KPK-nya ingat, tapi itu tadi. Yang 6, terus 12, 18, dan seterusnya. 7-nya juga 7, 14, dan seterusnya. 12, 24, kemudian dicari bilangan pertama yang sama. Itu ya. Berikutnya. Tentang
deret aritmatika. Nggak dapat per 2 menit, tapi Berapa? rada-rada susah sih gitu. Oh, rada susah. Bingung di eh, konsep mungkin. Oke, Karena kita makin ke belakang makin 8 ya. iya, Sampai 25. betul sampai 25 baris. Jika akan memasang kursi pada suatu gedung dengan urutan naik pada setiap baris belakang, kursi pada baris pertama tidak lebih banyak dari kursi pada baris kedua yang berjumlah 12. Ini baris 1, kemudian baris 2, ada 12 kursi. Jika semakin ke belakang, kursi akan bertambah sebanyak 8 buah. Berarti baris 3 itu ada 20 kursi. Baris 1 berarti 12 kurangi 8 ya, ada 4. Jadi nanti membentuk baris aritmatika, di mana suku pertamanya 4, kemudian bedanya 8, jadi 12, kemudian 20, 28, dan seterusnya sampai dengan suku ke-25. Yang ditanyakan adalah jumlah sukunya. Kalau baris aritmatika, suku ke N adalah U, jumlah N suku pertama disebut dengan Sn. Rumus suku Sn dalam baris aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Berarti 25 suku pertama yang ditanya adalah S25, N-nya 25. Sama dengan 25 per 2 dikali 2A. A itu suku pertama. Berarti A-nya sama dengan 4, bedanya sama dengan 8. Coba dihitung lagi.
2.500. 200 ya. Oh iya, so. Iya. Ini kurang baik. Ini N-1 ya. 25 kurangi 1, 24. Ada cara pengerjaan yang lebih cepat di sini, kita nggak perlu hitung-hitungan. 25 per 2, 2 kali 4 itu 8, plus 24 kali 8. Ini kan kita bisa sederhanakan ya. Ini misal A plus 24A. A plus 24A kan 25A. 25 per 2 dikali 25 kali 8. 8-nya bagi 24, 25 kali 4, 100. Sama dengan 2500. Karena ada 8 sama 8 lagi. Berarti 25 kali 8. Lebih mudah ya perhitungannya. Di sini aljabarnya dipakai. Nggak terduga. Udah lama nggak pakai. Iya. Ini ya, baris aritmatika dan geometri nanti dicek lagi rumus-rumusnya. Kemudian ada UN, ada SN, itu dicek lagi. Nanti keluar di soal cerita. Biasanya dalam bentuk soal cerita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang statistika ya. Masuk ke materi statistika. Rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika satu angka dibuang, rata-rata dari angka-angka yang tersisa adalah 21,6. Berapakah angka yang dibuang? Ini pakai UN, jadi Bukan, kita pakai konsep rata-rata. Rata-rata kemarin rumusnya adalah rata-rata itu X bar, jumlah dari X atau sigma X dibagi dengan banyaknya X. Nah, di sini kita misalkan si 6 angka dulu. 6 angka itu misal A plus B plus C plus D plus E plus F. Dibagi dengan 6 sama dengan 25,5. Kemudian tentukan bilangan mana yang mau dibuang. Misal yang dibuang adalah F ya. F-nya dibuang. Kalau F-nya dibuang berarti rata-rata yang kedua, saya ambil warna biru, A plus B plus C plus D plus E per 5. Sama dengan 21,6. Cari nilai F. Empat puluh, 45, benar. Udah ya? Next. Masih di soal tentang statistika. Tentang rata-rata juga kebanyakan.
2 banding 5. Berapa? 2 banding 5. 2 banding 5. Oke, kita masukkan ke rumus yang sama ya. Rata-rata adalah jumlah sigma X dibagi N. Jumlah semua nilai X dibagi banyaknya X. Banyak data. Rata-rata dari umur siswa dan guru adalah 25. Sama dengan banyaknya siswa, kita nggak tahu. Diketahui rata-rata umur siswa 17. 17 dikali banyaknya siswa. Ditambah 41 dikali banyaknya guru. Karena rata dibagi oleh banyak siswa dan banyak guru ya. S plus G. Kemudian kali silang 25 S ditambah 25 G sama dengan 17 S ditambah 41 G. S dengan S 25 kurangi 17 hasilnya 8 ya. 8 kali S siswa 25-nya pindah 41 kurangi 25 16 G. Berapakah perbandingan banyak umur siswa dan umur guru? Berarti siswa banding guru. S banding G. G-nya pindah ya di sini. Berarti 8-nya yang pindah. 16/8. S dibanding G itu sama dengan 2/1. Di pilihan jawaban justru nggak ada ya. Adanya 1/2. Ini salah ya, tidak ada jawaban yang benar. Harusnya kalau siswa dibanding guru, itu harusnya 2/1. Iya, nggak ada. Oke. Atau cara kalau kesulitan pakai seperti ini, dicek itu ya. Kalau siswanya 2, gurunya 1. Berarti 17 kali 2, berapa? 17 kali 2, 34. Ditambah gurunya 1, 41. 41. Berarti 75. 2 tambah 1, 3. 75 bagi 3, 25. Rata-ratanya benar, 25. Cara ngeceknya seperti itu. Gimana suaranya tidak jelas, padahal volume saya udah maksimal ini. Misal kayak tadi, berarti harus cobain seluruh opsi pilihan kalau kayak cara kedua tadi. Iya, benar. Tapi dengan catatan, catatannya 25 ini lebih dekat ke 17 atau 41? 17. 17. Karena lebih dekat ke 17, harusnya 17 ini siswa ya. Siswanya lebih banyak daripada guru. Kalau rata-ratanya lebih dekat ke 41, berarti jumlah guru yang lebih banyak daripada siswa. Kita coba yang memenuhi itu. Jadi tidak mungkin jumlah gurunya lebih banyak daripada jumlah siswa. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup. Sekarang mirip soal penalaran analisis. Dalam sebuah kandang ayam, 65 ekor ayam. Di antaranya 16 ekor ayam jantan, 9 di antaranya warna hitam. Seluruh ayam yang berwarna hitam di dalam kandang itu 44 ekor. Berapakah jumlah ayam betina yang tidak warna hitam?
Berarti yang betina hitamnya itu ada 35. Betina yang hitam ada berapa? 35. Ada 35 karena yang 9 kan jantan, berarti kalau 4 berarti ada 35 yang betina yang Iya, berarti yang tidak hitam. tidak hitam berarti Berapa? 14 ekor. 14 ya? Oke, kita cek dari soalnya. 65 ekor berarti total semuanya 65, diantaranya 16 ekor ayam jantan. Yang jantan ada 16. 9 ekor diantaranya berwarna hitam. Yang hitam 9 berarti yang tidak hitam ada 7. Seluruh ayam yang berwarna hitam dalam kandang 44. Berarti di sini 44. 9 tambah berapa hasilnya 44? 35. Kalau jumlahnya 65 berarti betinanya 65 kurangi 16, 49. Benar. 35 tambah berapa biar 49? 14. Jawabannya 14. Mirip soal analitis ya, penalaran analitis. Harus bikin tabel. Rada ngecek itu soalnya. Iya. Masih ada soal saya? 3 katup perbandingan juga. Saya coba langsung aja kali Mbak ya. Iya, boleh-boleh. Nah, ya kan 3 katup kalau kakinya 3 4 menit. Lagi nanya ke kalau 2 katup doang 1 menit tapi. Berarti jawabannya yang 1 menit ya? 1 menit. Nggak kebayang soalnya. Nggak kebayang. Ada 3 katup. Katup A menguras anggap aja dalam apa ini? Menguras air dalam tangki ya. Satu tangkinya volume ya. Satu volume. Satu volume dikuras dalam 3 menit. Berarti per menitnya dia menguras berapa bagian? Sepertiganya ya. Sepertiga volume per menit. Itu yang A. Sekarang katup B. Dia dapat menguras habis dalam waktu 4 menit. Berarti 1 menitnya 1/4 volume per menit. Kemudian katup C 5 menit. Berarti 1 menitnya 1/5 volume per menit. Berarti kalau di sini cuma diminta untuk membuka 2 katup. 2 katup. Pilih katup A, B, C. Pilih katup yang mana? A dan B. Benar. Yang paling cepat adalah A dan B. Berarti jawabannya 1/3 ditambah 1/4. 4 plus 3/12. Itu caranya.
Gimana? Udah mulai capek? Nggak kebayang soalnya Bang. Nggak kebayang. Itu dihitung berapa bagian per menit sesuai yang ditanyakan. Dalam 1 menit, kira-kira katup A bisa menguras berapa bagian dari tangki? Sepertiga. Kalau dia 2 menit berarti 2/3, 2/4, 2/5 gitu ya. Benar. Oke, oke. Ngerti nggak? Masih ada, ini berhubungan dengan satuan. Ada kodi dan lusin. Satu kodi berapa buah? Jadi itu berapa? Kalau satu lusin, Satu lusin 12. iya. Kalau satu kodi, itu 20. Nah, Iya. Kalau 1 liter, sering banget liter ini keluar. 1 liter berapa desimeter? Udah ketahuan ya. Ini setara dengan 1 desimeter kubik. Liter itu desimeter kubik, bukan meter kubik. Kalau 1 ton berapa kilo? 1 ton 1.000. Iya benar, 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa ya? Jarang dengar sih Bang. 1 kuintal itu 100, di bawahnya ton. Iya. Sama satu lagi, 1 hektar itu setara dengan 1 hektar. Sering dengar ya, 1 hektar. Sering dengar saya 1.000 meter. Meter kubik ya. 1.000 Ini meter. satuan apa hektar? Luas. Luas ya. Luas berarti setara dengan titik-titik persegi. 1.000 meter persegi. 1 hektometer. Hektar itu hektometer persegi. Itu satuan-satuan yang sering muncul. Kemudian mungkin 1 rim. 1 rim kertas, sering dengar ya. 1 rim itu berapa isinya? 500. Benar. 1 rim kertas itu setara dengan 500 helai. Oke, sekarang dikerjakan soalnya 2 menit. Berapa? Keliru ya.
Gimana? Belum sih, belum ketemu. Belum masuk. Suaranya seperti nggak masuk ya. Belum. Diketik aja jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, jawabannya belum ketemu. Oke, kita cari bareng-bareng. Seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga 600.000 per kodi. Karena dia membeli 3 kodi, berarti dia mengeluarkan uang 600.000 dikali 3. Hasilnya 1.800.000. Itu modal yang dikeluarkan oleh pedagang. Kemudian berapa penghasilan atau harga jual yang diperoleh pedagang? Karena dijual seharga 400.000 per lusin, 400.000 per lusin berarti per 12 buah ya. Padahal dia punya berapa buah baju? Ini harga satuannya ya. Ada 3 kodi kali 20. Berarti sebenarnya dia menjual 60. Harga satuannya 400.000 per 12. Dia punya 60 buah baju. Sama-sama dibagi 12 ya. Bagi 12 hasilnya 5. 400.000 kali 5, 2 juta. Dia dapat penghasilan 2 juta dengan modal 1,8 juta. Berarti untungnya adalah 200.000. Oke, kita habiskan soalnya masih berapa ya? 1, 2, 3. Oh, masih banyak banget ternyata. Nggak apa-apa ya? Kalau nggak langsung dijelasin aja. Oke, langsung kita bahas ya. Seorang pedagang membeli sebuah TV dengan harga 2 juta. Jika TV tersebut dijual kembali dengan harga 2.400.000, maka persentase keuntungan, berarti untungnya adalah 400.000 dengan modal 2 juta, karena dalam persen dikali 100%. Coret nolnya 5, 4 per 20 itu 1 per 5 kali 100%. Berarti 20%. Jawabannya B. Berikutnya, perbandingan nilai ujian Rama dan Sinta adalah 1:3. Jika nilai ujian Rama dan Sinta berjumlah 20, berapa masing-masing nilai ujian Rama dan Sinta? Kalau perbandingannya bentuk biasa, kasih X. 1X tambah 3X. Karena yang diketahui adalah berjumlah, makanya ditambah. Sama dengan 20. 4X sama dengan 20, nilai X sama dengan 5. X-nya 5, berarti ramanya 1X, rama 1X sama dengan 5. Sinta 3X berarti 15. 5 dan 15 yaitu jawaban A. Coba lihat sebelumnya. Gimana? Diketik ya. Oke. Yang sebelumnya. Oke, sorry. Oh, putus tadi. Waduh. Oke. Yang ditanya adalah persentase untung. Persentase untung diperoleh dari keuntungan dari 2 juta ke 2,4 juta. Berarti untungnya 400.000 dibagi dengan modal. Modalnya 2 juta. Berarti nolnya coret 5 ya. Tinggal 4 per 20. 4 per 20 itu 1 per 5 dikali
Karena yang ditanyakan persentase kali 100%. Seperlimanya 100% itu 20%. Berarti keuntungan yang diperoleh adalah 20%. Yang ini oke? Slide berikutnya ada 1:3, kemudian diketahui jumlahnya 20. Maka perbandingan 1 dan 3 itu dijumlahkan dengan ditambahi X. 1X plus 3X 20 diperoleh nilai X 5. Aman. Next. Sebuah roda berdiameter 17 inci berputar 200 kali untuk menempuh jarak tertentu. Jika roda berdiameter 25 inci harus menempuh jarak yang sama, berapa putaran yang harus dilakukan? Ini perbandingan lagi ya. 17 itu 200 putaran. Kalau 25 itu berapa putaran? 17 ke 25 ini bertambah. Kalau diameternya makin besar, berarti banyak putarannya makin sedikit. Perbandingan berbalik nilai. 17 per 25 sama dengan X per 200. Balik. Berarti nilai X-nya 17 kali 200 dibagi 25. 200 bagi 25, 8. 17 kali 8, berarti 10 kali 8, 80. 7 kali 8 itu 56. 6, 13. 130. Perbandingan berbalik nilai lagi, ada pertanyaan? Aman. Next, ibu merencanakan membeli piring dan gelas. Jumlah kedua macam barang tersebut 63. Jumlah gelas 6 kali banyak piring. Berapa jumlah gelas yang akan dibeli ibu? Piring tambah gelas, P plus G, sama dengan 63. Jumlah gelas 6 kali piring. Berarti gelasnya ini 6P. Ditambah P. Gelasnya 6 kali piring. Sama dengan 63. 7P sama dengan 63, berarti P-nya 7 kali berapa ini? 7 kali 9 ya. Banyak piringnya 9. Yang ditanya banyak gelas. Banyak gelas sama dengan 6P. Sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Oke? Oke. Ada lagi dengan satuan yang berbeda-beda. Toko Rejeki mempunyai stok gandum yang disimpan di 4 tempat. Masing-masing menyimpan beras. Kok tiba-tiba beras ya? Gandum. Masing-masing menyimpan 700 kilo, 4,9 ton, 3 ton, dan 1.900 kilo. Gandum-gandum tersebut akan dipindahkan dengan menggunakan truk yang mempunyai daya angkut 21/10. 1/10 itu 0,1 ya? Berarti ini lebih mudah kalau 2,1 ton. Berapa kalikah truk tersebut harus mengangkut gandum-gandum tersebut? Karena kita punya satuan ton di truk, berarti semuanya dinyatakan dalam ton. 700 kg itu 0,7. 4,9-nya tetap, 3 tonnya tetap, 1,9 ton. Ditambah 18 tambah 7, 5 ya. 2. 6, 9, 10. 10,5. Berarti banyaknya N 10,5 dibagi 2,1 sama dengan 5. Easy? Easy. Masih ada lagi, toko milik Ibu Tina telah menjual 40 bungkus sabun dan sampo. Harga satu buah sabun 2.000, harga satu buah sampo 4.000. Jika uang yang diterima 200.000, maka jumlah sampo yang terjual. Misal sabunnya adalah A, samponya adalah B. Berarti A ditambah B, itu jumlahnya 40. Karena 40 bungkus. Harga satu buah
Satu buah sabun berarti 2.000 kali A. Ditambah harga satu buah sampo 4.000 kali B. Sama dengan jumlah uangnya 200.000. Yang ditanya jumlah sampo yang terjual, berarti yang ditanya adalah B berapa. Ini adalah SPLDP. Berarti kita mencari B, kita buang nilai A. Kalau dibuang nilai A, yang atas kali 2.000, yang bawah kali 1. 2.000 A, 2.000 B, 80 ya, 80. 2.000 A, 4.000 B, 200. Kurangi, A-nya coret, negatif 2.000 B, negatif 120. B sama dengan benar ya, 120.000 ya. Nolnya coret 3. Hasilnya negatif 120 bagi 2. 60. Next. Habis. Untuk soal-soal cerita dan soal deret juga soal numerik, kemarin sudah saya kirimi 2 paket ya. 2 paket itu silahkan buat latihan. Jika ada pertanyaan, boleh di screenshot. Bisa dikirim ke saya secara japri. Iya, baik. Nanti pasti akan dikirim ya PPT-nya. Boleh kirim saya secara japri atau boleh juga ke grup. Nanti akan saya balas. Gitu ya Mas. Kalau ada pertanyaan, nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Terima kasih. Dan jangan lupa karena hari ini materi itu ya, figural, sore ini batal. Kira-kira bisanya di besok jam berapa? Itu minta tolong dikirim ke saya waktunya, nanti saya cocokkan dengan jadwalnya Mas Fadol. Oke? Oh, udah bikin jadwal sama Mas Fadol ya? Oke. Baik. Jam 8. Siap. Berarti besok Mas ketemu Mas Fadol 2 kali, ketemu saya sekali. Masih 3 kali ya? Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat istirahat, selamat mencoba soal-soalnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.